Seorang gadis muda berlari dengan cepat sambil memegangi tangannya yang terluka, seakan-akan sedang dikejar oleh seseorang. Kemudian ia berhasil masuk ke sebuah ruangan. Seorang wanita menggedor-gedor pintu kamarnya, memanggil-manggil namanya dengan keras, menyuruhnya membuka pintu. Gadis muda bernama Gayatri itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Wanita yang mengejarnya berhasil masuk, mencari-cari Gayatri, namun kemudian pergi karena tak berhasil menemukannya. Sejenak Gayatri merasa aman, namun tiba-tiba sebuah tangan berkuku hitam panjang menyeramkan menariknya dari belakang sambil menyebut namanya. Ia diseret keluar rumah. Dan inilah temurun. Film diawali dengan dua orang yang sedang membicarakan tentang pencarian seseorang yang diperintahkan oleh seorang wanita bernama Gayatri. Pencarian itu masih buntu. Lelaki bernama Agung itu meminta Ibu Gayatri untuk bersabar. Namun lawan bicaranya berdalih bahwa sudah 20 tahun mereka bersabar. Mereka sudah tidak punya waktu lagi dan semuanya harus segera diwariskan. Seorang gadis muda bernama Dewi tinggal bersama ibu dan kakaknya. Mereka harus berjuang demi bertahan hidup. Ibunya sering mendapatkan gangguan-gangguan gaib. Ia merasa akan dipisahkan dari anaknya. Sebisanya ia melindungi diri, merawat satu tanaman bonsai, memberi anaknya daun bidara, hingga memakannya. Dewi selalu berusaha menenangkan ibunya, menjaganya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu Sena kakaknya belum juga pulang. Dewi menelponnya. Ia marah-marah karena mamanya selalu bertanya kepadanya, khawatir akan keselamatan anaknya. Seno beralasan lembur. Nyatanya ia sedang bersama seorang wanita di dalam mobil. Wanita itu memberinya uang. Sena pulang. Sang ibu sudah tidur. Dewi kembali memarahinya. Ia capek karena harus bekerja, mengurus ibunya, juga menghadapi kakaknya yang keras kepala. Keesokan harinya, Dewi yang baru saja sampai di kantor camat dikejutkan oleh kabar dari seorang staf di sana yang mengatakan bahwa atasannya telah mengganti provider internetnya. Mereka batal menggunakan jasa perusahaan Dewi. Ini aneh karena terlalu mendadak. Dewi sangat kesal dan marah. Pada tengah malam, Dewi yang sedang tidur dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Saat membukanya, ia sangat kaget. Dua orang lelaki seperti maling memasuki rumahnya. Mereka mengikat tangannya, menyumpal mulutnya. Mereka mencari Sena, menanyakan keberadaannya, mengatakan bahwa dosa Sena harus dibersihkan. Karena kesal tak menemukan Sena, mereka memukuli Dewi. Ibunya yang terbangun berusaha menolong anaknya, memukul lelaki itu dari belakang. Namun mereka semakin membabi buta, hingga membunuh sang ibu. Tidurin istri orang sana sini ya. Dewi dipaksa menyaksikan semuanya. Peristiwa itu membuat keluarga Gayatri menemukan yang mereka cari. Dewi menyalahkan Sena. Penjahat itu mencari Sena. Karena kakaknya, ibunya jadi korban. Dewi tahu siapa pembunuhnya. Ia adalah teman Sena yang pernah bertemu dengannya di kantor camat. Ia disuruh oleh bosnya karena Sena ketahuan telah tidur dengan istrinya. Dewi memeriksa barang-barang ibunya di kamar. Ia menemukan beberapa kaset dan foto. Dan saat mematikan lampu, sekilas ia melihat sosok ibunya yang hadir dalam kegelapan. Kemudian pada suatu hari, Pak Agung datang menemui anak-anaknya. Ia meminta maaf kepada Sena dan Dewi dan meminta mereka untuk ikut dengannya. Ia tak pernah berniat meninggalkan mereka. Awalnya Dewi menolak, namun Sena meyakinkan adiknya karena rumah itu hanya meninggalkan trauma bagi Dewi. Pak Agung menjemput mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat kerumunan orang. Ternyata ada dua orang yang mati tergantung di pohon. Mereka adalah pembunuh ibunya. Sena curiga papanya yang melakukannya. Sampailah mereka di sebuah rumah yang mewah dan megah, membuat mereka takjub. Mereka disambut oleh Esti, pengurus rumah itu, juga Oma. Oma terlihat sangat senang melihat kehadiran kedua cucunya, terutama Dewi. Oma menunjukkan foto-foto kepala keluarga
yang merupakan leluhur mereka kepada Dewi. Sudah menjadi tradisi di keluarga itu bahwa kepemimpinan perusahaan dijalankan dan diturunkan dari perempuan ke perempuan. Dan akhirnya garis keluarga juga dipimpin oleh mereka kaum perempuan. Oma berharap Dewi bisa menggantikan Oma memimpin perusahaan dan menjalani garis temurun keluarga yang telah dibangun oleh leluhurnya. Mereka makan malam sambil berbincang. Oma ingin mengenal cucunya lebih jauh. Besok, mereka akan mempelajari semua usaha keluarga ini. Di rumah itu, Sena tak sengaja memasuki sebuah kamar. Di dalamnya, ia melihat silsilah keluarga yang dipajang di dinding. Namun anehnya, foto lelakinya dicoret semua, sedangkan wanitanya tidak. Dewi kembali dihantui oleh sosok mamanya yang sudah meninggal. Ia ketakutan di kamar itu. Esoknya mereka semua pergi ke tempat usaha keluarga. Sudah 3 generasi keluarga Gayatri menyambung hidup dari pengolahan daging. Oma ingin mereka belajar, karena nantinya semua ini akan menjadi milik mereka. Dewi melihat ruangan itu. Warna merah darah dan daging membuatnya teringat akan ibunya yang dibunuh, membuatnya merasa mual dan muntah. Oma menguatkan Dewi, berjanji akan selalu mewujudkan keinginannya. Sena menceritakan silsilah yang ia lihat kepada papanya. Namun belum sempat Pak Agung menjawab, Jaka pegawainya datang menghampirinya. Pak Agung memperkenalkannya kepada Sena. Jaka sudah dianggap seperti anak sendiri oleh Pak Agung. Oma meminta Jaka mengajarkan semuanya kepada Dewi. Jaka berusaha menunjukkan keanehan pada laporan keuangan. Pendapatan perusahaan mulai menurun pada tahun 2017 sampai sekarang. Dan Ibu Gayatri sudah memimpin sejak tahun 1935. Ratusan tahun lalu. Dewi merasa ada yang aneh. Esti mendapat laporan, sapi-sapi jadi membaik dan sehat. Dan semua itu terjadi sejak kedatangan Dewi dan Sena. Sena mendengar pembicaraan Oma dan Esti di kamar. Ia segera memberitahu Dewi tentang Oma yang sakit dan marah-marah, juga warisan yang harus diturunkan segera. Namun Dewi menganggap semua itu hal yang wajar. Malam itu, Sena melihat Jaka memberikan sesuatu seperti daun bidara kepada papanya. Dewi sedang membuat teh di dapur. Lagi-lagi ia melihat penampakan mamanya. Kali ini berlumuran darah. Ia berjalan ke arahnya. Dan tiba-tiba, Esti sudah ada di belakangnya. Dewi menanyakan tentang keanehan sejarah perusahaan kepada Esti. Tentang kepemimpinan Oma, yang berarti bahwa umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Namun Esti membantahnya, berpesan untuk menanyakan tentang apapun langsung kepadanya, dan bukan kepada Jaka. Esti meminta Oma untuk segera melakukan ritual. Mereka sudah menunggu lebih dari 20 tahun, dan tidak boleh gagal. Esti berkata, Pak Agung dan Jaka sedang menjalankan rencana mereka. Oma meminta waktu 2 hari lagi. Sena berbicara kepada Jaka. Ia menyinggung yang dilakukan Jaka pada papanya malam itu. Sena merasa tidak suka pada Jaka. Ia mencurigainya. Tiba-tiba hari itu pegawai diliburkan. Jaka segera memberitahu Pak Agung, mengatakan bahwa sepertinya sesuatunya akan dipercepat. Pak Agung menyuruh Sena mengambil barang di bagasi mobil, tapi anehnya ia baru boleh membukanya besok. Ia menyuruh Sena berjanji tentang sesuatu. Oma menunjukkan koleksi kaset dan piringan hitamnya kepada Dewi. Hal ini membuat Dewi teringat pada mamanya, merindukannya. Oma berkata, untuk beberapa orang, kematian hanya perpindahan, bukan perpisahan. Namun kalau kita mau bertemu dengan mereka yang sudah tidak ada, itu membutuhkan perjuangan. Dewi bingung. Oma berkata, ia dan mamanya memiliki kesamaan dalam selera musik. Dewi dan Oma berdansa. Mundur. Maju. Pak Agung dan Esti bermain catur. Ia menantang Esti untuk mengalahkannya. Pak Agung bertanya tentang rencana Esti. Esti hanya menjawab dia hanya menjaga tuannya. Sena melihat maling di rumahnya. Ia mencoba mengejarnya, namun tak berhasil. Sena memberitahu kepada papanya tentang maling itu. Namun anehnya, papanya hanya menyuruhnya istirahat tanpa melakukan apa-apa. Esti melanjutkan, selama ini ia mengalah. Namun kali ini ia yakin Pak Agung yang gagal. Tiba-tiba Oma terjatuh. Dewi memanggil Esti. Esti berkata kepada Dewi, jika Oma memiliki penyakit anemia yang kronis, ia tak bisa beraktivitas berat. Jika terjadi apa-apa dengan Ibu Gayatri, Dewi akan memarisi semuanya. Mau tak mau, ia harus siap.
Jaka memberikan sebuah kotak kepada Pak Agung. Itu adalah barang yang dicurinya dari rumah keluarga Gayatri. Pak Agung menceritakan kondisi RPH sebelum Sena dan Dewi datang. Mengenaskan, hewan-hewan banyak yang mati. Setelah mereka datang, hewan-hewan jadi sehat lagi. Iblis dalam tubuh ibu telah bangkit dan menggerogoti tubuhnya untuk mencari inang yang baru. Dan inang yang baru itu adalah Dewi. Hanya benda itu yang bisa menghentikan iblis yang meracuni keluarganya. Besok hidupnya akan menjadi lebih baik. Pak Agung membuka kotak itu. Ia melihat foto-foto keluarganya sebelum mengambil keris itu dan mulai berjalan ke kamar ibu. Sambil menahan tangis, ia menghunuskan senjata itu ke arah ibu. Namun belum sempat ia menikam ibu, ia dilumpuhkan oleh Esti dari belakang. Membuatnya ambruk tak berdaya. Keesokan harinya, Jaka mendapati Pak Agung tergantung di RPH. Semua pegawai menuduh Jaka yang membunuh Pak Agung. Sena histeris melihat papanya yang tergantung. Ia tak mampu membendung kesedihannya. Menurut Oma, Pak Agung bukanlah anak yang sempurna, bukan juga sosok bapak yang terpuji. Namun niatnya selalu baik. Ia selalu sebisa mungkin memikul beban semua orang. Tapi akhirnya, beban itu terlalu berat untuk dipikul sendirian. Meskipun begitu, ia akan selalu diingat. Usai kematian papanya, Sena mengajak Dewi pergi dari rumah itu. Mereka bertengkar hebat dan saling menyalahkan. Sena berkata, papa tak mungkin bunuh diri karena papanya masih waras dan sempat mengatakan padanya untuk menjaga Dewi. Mbak Esti turut berduka cita atas meninggalnya Pak Agung, berkata bahwa ia banyak berhutang budi padanya. Ia juga memfitnah Jaka dengan mengatakan pada Sena bahwa Jakalah yang membunuh papanya. Di kamar, Dewi melihat penampakan mamanya. Kali ini begitu jelas dan nyata. Ia merindukannya, ingin selalu berada di sampingnya. Sena mendapatkan sebuah pesan yang mengajaknya untuk bertemu di RPH seorang diri. Di sana ia bertemu Jaka. Sena yang kadung emosi langsung menyerang Jaka tanpa mendengarkan penjelasan Jaka sedikit pun. Jaka mati di tempat, namun ia sempat menyuruh Sena membuka bagasi mobil. Dewi mengatakan pada Oma jika ia mulai gila karena sering bertemu dengan mamanya. Oma memanipulasi Dewi untuk bertemu mama. Padahal ia akan melakukan ritual pewarisan untuk pesugihannya. Oma mulai mengiris tangannya, kemudian diikuti oleh Dewi. Sena yang membuka bagasi itu menemukan catatan papanya. Semuanya adalah cara untuk melindungi keluarganya. Tentang daun bidara untuk istrinya dan Dewi, agar dapat menjauhkan pengaruh Gayatri dari keluarganya. Juga mengingatkan mereka untuk memelihara bonsai yang ia berikan. Upacara pewarisan akan dilakukan ketika keturunan wanita menginjak masa remaja. Anak lelaki akan dikorbankan, maka ia harus menghentikannya dengan membunuh ibu. Setelah menyadarinya, Sena segera berlari ke rumah mencari Dewi. Dewi ditemukan tergeletak setengah sadar di dalam kamar. Darahnya tercecer di lantai, bercampur dengan belatung. Sena membawanya pergi. Dewi menyeracau tak jelas. Namun tiba-tiba Mbak Esti menghentikan mereka, membawanya ke sebuah acara ritual pewarisan. Esti mengiris leher Sena, menampung darahnya, kemudian meminumkannya kepada Dewi. Esti mulai membaca sebuah jampi-jampi, didampingi beberapa orang. Nang dijaga abadian, nang terus bajikan. Oma yang ada dalam ritual itu seketika berubah wujud menjadi sosok Mama. Dewi berusaha menggapai Mama, namun tak lama sosok mamanya berubah menjadi iblis. Sepertinya ritual itu berhasil. Karena kegelapan akan selalu mengintai sedihmu, marahmu dan bahagiamu, maka hanya kepada Allah lah sebaik-baiknya pemberi pertolongan.